Berarti berani kita ramalkan bahwa mimpinya Prabowo itu pertumbuhan 8% hanya mimpi belaka ya? Berarti gitu ya. hasil efisiensi Prabowo yang rame kemarin ini, duitnya disimpan buat Danantara ini untuk diolah gitu. Kita belum tahu sebetulnya, ini yang menjadi keresahan publik itu sekarang. Ini kan uang rakyat ini kan. Ini kan bukan uang Prabowo gitu kan. Nah, dan tapi penunjukannya itu ponakannya Pak Luhut. Itu yang jadinya orang tuh banyak curiga gitu kan. Jadi beban lain dari APBN 2025 ini adalah sebenarnya ya utang kita memang jatuh temponya besar sekali gitu. Dan tahun depan juga sama juga kan Sama sebenarnya. ya, hampir. Ini kan berarti bukan masalah 5 tahun sekali, masalah setiap tahun gitu kan. Makanya efisiensinya jadi budaya baru. Yo halo, welcome back di Retorika Show. Sekarang gue kedatangan kembali nih Mas Eko Listianto dari Indef. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya, kita kemarin tuh dulu bahas tentang ekonomi juga, Mas Iya, Eko. benar. Tepatnya tuh tentang kemarin tuh macam-macam ya. Kita bahas wah banyak nih. PPN ya, kalau lagi rame PPN naik. Nah, ya. sekarang karena lagi riuh-riuh lagi nih Mas Eko, kita mau ngobrol lagi nih. Karena sekarang riuh banget di TikTok, di Instagram, di mana-mana. Masalah bertubi-tubi, masalah politik, masalah sosial lain-lain. Cuman tiba-tiba muncul nih pertanyaan banyak tentang masalah ekonomi. Salah satunya ngomongin Danantara. Tiba-tiba ada seruan bahwa wah takut nih kalau nabung di bank-bank BUMN. Takut mereka dipalakin duitnya sama Danantara atau bagaimana. Iya. Akhirnya Danantara nih apa sebenarnya sih? Ada juga yang ngaitin ini dengan Malaysia, 1MDB segala macam itu. Itu kita kan juga nggak semuanya familiar soal 1MDB itu Mas Eko ya. Nah ini kita mau bahas, kita mau jadi Danantara dulu sih Mas. Danantara ini sebenarnya apa? Dan ini bikinan siapa sih Mas Eko? Ya oke lah. Ini ya kalau ini ya Mas Gamal ya. Jadi gambaran umumnya ini namanya SWF lah ya, Sovereign Wealth Fund lah. Kira-kira gambaran mudahnya begitu ya. Iya. Dan semua negara punya? Tidak semua negara punya, tetapi ada mungkin kalau sekarang mungkin ada sekitar 100-an ya, 96 sampai 100-an lah. Negara kaya pasti punya lah ya. Negara kaya punya ya, tidak harus kaya sebetulnya ya, banyak negara punya ya. Rata-rata memang mereka punya itu karena ini ya, punya surplus di katakanlah di komoditas tertentu, misalkan minyak begitu ya, atau di dana pensiun banyak gitu, dan kemudian di reinvest ya, diinvestkan lagi kemana gitu ya, diinvestasikan. Tapi itu kan bahaya juga ya Mas Eko ya, dana pensiun dimainin gitu. Iya tentu mereka harus orang-orang profesional ya yang mengelola itu sehingga tahu bagaimana risk appetite-nya gitu ya. Karena yang saya pernah baca tuh dulu kan Saudi, sekarang juga Saudi masih punya ya. Masih. Dan mereka kan pernah invest di Masayoshi Son apa siapa yang akhirnya gagal juga gitu. Bahkan selevel Saudi pun kan nggak bijak juga tuh ngelola dananya sebenarnya. Ya bisa aja ya karena kok begitu dana sudah gede banget, kadang-kadang proses bagaimana memutuskan investasinya itu itu akhirnya namanya juga kaya gitu. Nah itu. Jadi kadang-kadang ya asal invest gitu. Masalahnya kita kan bukan negara kaya. Ini gimana nih? Nah model SWF kita memang agak berbeda ya dengan negara-negara lain yang mereka itu sebetulnya hasil dari windfall surplus lah gitu ya, surplus dari minyak, kemudian kadang kan harga minyak itu tiba-tiba naik begitu ya Mas Kemal ya, besar. Nah sehingga kenaikan itu kemudian diinvestasikan gitu ya. Masuk akal. Nah, kayak gitu kan masuk akal. Jadi daripada cuma masuk kepada bank dan seterusnya itu yang mungkin bunganya kecil gitu ya, dia kemudian berani diinvestasikan untuk return yang lebih baik begitu. Nah kira-kira begitu. Nah tetapi di Indonesia kita punya dulu LPI ya sebelum Danantara ini ya, lembaga aku lebih kenalnya INA sih ya. Indonesia investment fund lah kira-kira. INA Fund lah kira-kira gitu ya. Jadi itu juga model SWF, cuma itu dari satu sisi doang ya. Terus kemudian dibesarin kira-kira ya dengan Danantara ini ya. Setidaknya gambaran singkatnya seperti itu gitu. Nah, dengan menggabungkan katakanlah aset dari 7 ya BUMN besar begitu, sehingga kemudian harapannya nanti ketika ya ini bisa atraktif lah gitu buat investor. Jadi kalau investor mau masuk misalkan nanti mereka menggarap proyek-proyek tertentu ya, entah itu infrastruktur, entah
apalah ya mungkin bioteknologi atau apa tiba-tiba gitu. invest di kripto lagi, tiba-tiba kita nggak tahu kan nih kalau yang kita kan nggak tahu invest di luar negeri, invest di mana, tahu-tahu jackpot gitu, jackpot yang kacau harusnya gitu. nggak ke arah situ ya harusnya ya, karena kan kripto termasuk investasi yang cukup berisiko ya, sangat berisiko lah bahkan meskipun untuk saat ini. Di El Salvador tuh berhasil gitu ya. Iya mungkin ada yang berhasil, tapi secara rata-rata kan ini lebih berisiko. Jadi kemungkinan ya investasinya lebih kepada yang masih sifatnya agak lebih ke sektor-sektor real lah ya. Artinya kayak tadi ya infrastruktur, atau mungkin kalau ke depan banget ya mungkin penemuan teknologi baru untuk kesehatan, mungkin untuk apa Berarti gitu ya. hasil efisiensi Prabowo yang rame kemarin ini, duitnya disimpan buat Danantara ini untuk diolah gitu. Kita belum tahu sebetulnya, ini yang menjadi keresahan publik itu sekarang. Bukannya udah diomongin kurang lebih duitnya dari sana, duitnya dari efisiensi itu. Iya, salah satunya itu kan, tapi harus statement kan, kita belum tahu realnya itu nanti berapa yang akan diinvestkan ke situ. Terus kemudian juga yang lain kan dia dari Inpres nomor 1 itu ya, itu kan hitungannya 306 triliun. Nah terus kemudian dari situ tapi nggak dijelasin ini sebetulnya nanti 306 ini untuk katanya ada tambahan untuk MBG gitu ya. Terus dan yang lain-lain. Nah, yang lain-lainnya ini apa? Kalau menurut saya sampai hari ini itu belum clear, dan itu seharusnya di-clearkan, melakukan efisiensi untuk apa supaya nanti publik bisa menilai gitu. Karena kan kalau memang ya benar bahwa ini tidak mengurangi dari APBN yang belanja kita itu 3.600 T ya tahun ini, itu ya harusnya kalau kemudian yang efisienkan adalah beberapa belanja yang tidak tidak katakanlah tidak esensial begitu, harusnya oke dong gitu ya. Harusnya kan nanti masih dialokasikan untuk hal-hal yang lebih strategis. Tapi hal strategisnya apa itu sebenarnya sampai hari ini kita belum tahu. Tapi gitu. kemungkinan besar Danantara ini yang kita tahu. Ya kalau dari pidato Pak Presiden salah satunya mungkin di sini ya, di Danantara ini gitu. Nah yang saya bingung logikanya kan, kenapa kita harus invest keluar sih Mas Eko? Kenapa kita harus ngolah duitnya tuh sebagai sovereign wealth fund gitu? Padahal kan lagi rame isu Indonesia gelap. Ada juga yang lagi rame-rame orang anak-anak muda itu pengen kabur aja dulu tuh. Kata dia pengen kerja di luar negeri aja karena di Indonesia ini pekerjaannya sedikit, ekonominya juga nggak gimana-gimana. Kenapa nggak mindsetnya pikirin inner wealth fund aja gitu? Kenapa nggak invest di dalam negeri gitu sih? Kalau sebetulnya ini konsep sekedar lebih kepada untuk menarik investor ya. Nah yang saya tahu ini juga arahnya bukan keluar sebetulnya, lebih ke dalam negeri juga gitu untuk mensupport investasi di domestik ya. Oh itu ada ucapan itu? Seingat saya tuh ada tuh dalam wawancara ya beberapa bulan lalu ketika awal-awal Danantara ini kan sempat mencuat ya. Ini emang buatan Prabowo kan sebenarnya Mas Eko ya? Iya kalau kita bisa bilang ini bisa di bilang di era Pak Prabowo ini kan, karena dulunya ya baru ada LPI itu ya, atau sovereign wealth fund yang lama itu, terus kemudian muncul ini ya yang lebih gede lagi gitu ya size-nya, dan mungkin juga lingkupnya gitu ya. Ada omongan bahwa ini memang targetin dalam negeri juga. Iya, saya yang setahu saya gini, karena kebutuhan investasi kita gitu ya untuk bisa tumbuh katakanlah seperti cita-citanya presiden ya 8% itu pasti butuh dana yang besar sekali ya. Kalau nggak salah itu sekitar, ada yang bilang sekitar 11.000 triliun, ada yang bilang 13.000 triliun ya, tapi pasti ini dana yang besar sekali gitu. Nah sehingga kemudian membutuhkan ini dong gitu ya, apa istilahnya quote and quote ya, instrumen untuk menarik ini gimana caranya gitu. Ya cuman saya tuh bingungnya, kita mau naikin pertumbuhan ekonomi, tapi kan dengan akhirnya pemerintah efisiensi anggaran itu kan pasti ada kontraksi di situ kan. Iya. Akhirnya mereka mau invest dalam negeri juga. Jadi sama aja bohong gak sih? Apa gimana gitu Mas Eko? Jadi gini, konsepnya itu dalam negara ya, ini berangkatnya dari saving investment gap nama teorinya gitu ya. Jadi ketika kita mau menumbuhkan ekonomi itu butuh duit ya, pasti butuh duit. Nah duit itu harus ada dan harus banyak gitu. Katakanlah kalau hanya mengandalkan dari apa yang ada di dalam negeri itu tetap untuk tumbuh 8% masih sulit gitu. Karena ya rasio ya dari katakanlah tabungan kita ya terhadap GDP itu mungkin sekarang angkanya hanya sekitar 30-40% begitu. Sementara negara-negara yang tumbuh
8%-an itu rasionya bisa 100%. Kayak Vietnam misalkan gitu ya, atau mungkin Malaysia ya yang sebentar lagi jadi negara maju itu. Mereka memang rasio tabungan terhadap GDP-nya tinggi. Nah, kita kekurangan di situ. Itu artinya apa tuh Mas Eko? Arti mudahnya gitu? Arti mudahnya kita butuh likuiditas lagi, entah dari manapun ya. Ya pasti dari luar negeri kan gitu. Gimana cara supaya menarik dari luar negeri itu, supaya bisa masuk nanti kalau ada ini ya melalui investasi kan salah satunya gitu. Nah, katakanlah Danantara ini nanti dia akan menginvestasikan uangnya kira-kira gitu ya. Nah dari situ kan dia akan menawarkan nih siapa yang mau ikut dan seterusnya kira-kira gitulah. Bayangannya begitu sehingga nanti ada investasi dengan masuk. Harapan duitnya berkali-kali lipat buat MBG kurang lebih begitu mungkin ya. Kita nggak tahu untuk buat apa. Iya, tapi kan kita bisa asumsikan ini kebutuhan MBG-nya nggak cukup memang buat 5 tahun ke depan gitu. Jadi makanya harus diolah gitu duitnya gitu kan ya. Iya, kalau MBG kan lebih kepada APBN sebetulnya. Kalau ini sebenarnya non APBN ini. Tapi ini nanti kan keuntungannya bisa membantu negara apa gimana? Iya, kalau dia bisa, menghasilkan keuntungan ya melalui dividen bisa. Berarti bisa negara untuk membantu MBG tadi. Termasuk juga MBG tadi gitu ya. Karena secara tidak langsung MBG ya. ini kan krusial banget ya Mas Eko ya buat kemenangan Prabowo di periode kedua gitu ya. Kalau ini nggak jalan gimana dia mau nyalon lagi gitu kan? Benar. Jadi antara ini harusnya yang dipilih orang-orang profesional ya. Harus karena itu. Mengingat betapa penting buat Prabowo dan antara ini kan penting banget berarti. Iya benar. Jadi oke, bahwa pembentukannya itu berdasarkan politik tentu saja gitu ya. Dan kemudian juga mempul 7 BUMN itu juga keputusan politik ya. Undang-undangnya juga politik, semuanya memang politik. Tetapi begitu sudah beroperasi, dia harus sangat profesional. Termasuk dari orang-orang yang ada di dalamnya, bagaimana mekanisme kerjanya, begitu. Semuanya harus profesional gitu. Jadi termasuk pengawasnya juga begitu ya. Kenapa? Pengawasnya ada? Ada. Presiden langsung? Kalau presiden itu lebih kepada ininya ya. Jadi apa istilahnya ya, bertanggung jawabnya ya. Pertanggung jawabannya itu di bawah presiden langsung ya. Yang saya tahu kalau di beberapa negara lain ya, katakanlah mungkin di Singapura atau di Malaysia begitu. Nah ini juga sama. Kenapa sih harus orang profesional, kan pertanyaannya itu. Karena kan kita mau mengundang investor, kita mau mengundang ya dari dalam dan luar negeri gitu loh. Kalau udah katakanlah dicitrakan bahwa oh ini orang politik, ini orang partai politik, ini kedekatan politiknya sangat inilah, itu akan mempengaruhi kinerja dari si ini nanti ya, Danantara ini nanti begitu. Karena kan ya bagaimanapun kan pada akhirnya namanya duit gitu kan, harus namanya orang invest harus ada kembalian kan gitu. Nah sementara kalau dari kalau heavy dalam konteks nanti Danantara itu pengelolanya banyak orang politik ya, yang terjadi orang sudah curiga saja gitu kan. Karena kan konteksnya gini nih Mas Eko, ini kan lagi ada rame-rame ya Indonesia gelap lah di sosmed. Karena kan ada efisiensi anggaran APBN, akhirnya ada berita ada honorer yang dirumahkan, ada pegawai pokoknya pegawai kementerian yang akhirnya entah berhenti kerja entah gimana, mereka rugi, vendor-vendor juga kehilangan tendernya lagi, pekerjaan nggak ada. Benar. Duitnya itu kan artinya dipindahkan dari tangan mereka ke Danantara ini. Kalau ini gagal berarti kan ini kan uang rakyat ini kan. Ini kan bukan uang Prabowo gitu kan. Nah tapi penunjukannya itu ponakannya Pak Luhut. Itu yang jadinya orang tuh banyak curiga gitu kan. Meskipun ponakan Pak Luhut pengusaha kelas kakap gitu. Oke ya, kalau saya berpandangan begini ya, sebenarnya sampai hari ini uang hasil efisiensi itu untuk apa? Itu tetap belum clear sih. Saya harus nunggu benar-benar nih sekian persen untuk apa gitu kan. Oke, memang kemarin ada di pidato itu salah satunya akan diinvestasikan ya melalui APBN, berarti suntikan APBN kan begitu ya. Suntikan APBN atau penyertaan modal begitu ya. Dan ya tidak semuanya ke situ begitu. Nah, terkait dengan tadi ya Indonesia gelap yang ini kan sebetulnya ceritanya berawal dari efisiensi yang kebablasan lah kira-kira gitu kalau saya melihatnya. Dan narasi ini kencang banget loh. Dagang online tuh berasa turun loh Mas Eko. Narasi ini nih Indonesia gelap narasi kencang jadi. Oh iya. Memang orang jadi pada kesal sebenarnya sih. Iya pada kesal. Kenapa begitu? Karena bikin efisiensi tapi tidak clear mau untuk apa gitu. Kalau untuk apanya itu clear, sebetulnya mungkin common sense publik juga lebih enak gitu bisa membacanya. Ini sebenarnya untuk apa gitu. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya kalau memang
agregat dari belanjanya itu tetap sama, ini kan cuma realokasi aja. Tadinya mungkin untuk seminar-seminar di hotel, FGD yang sering disebut itu ya, perjalanan dinas yang rombongannya luar biasa itu gitu, dialihkan kemudian untuk sesuatu yang lebih katakanlah katanya yang lebih produktif. Nah, tapi kan produktifnya apa ini belum terjawab. Ada yang bilang ini swasembada pangan, ada yang bilang ini tuh. Nah, itu harus sebenarnya kan kalau mau desain perencanaan yang bagus, ya harusnya sudah tahu dong mau efisien itu untuk apa gitu loh. Nah, ketika itu terjawab, mungkin masyarakat bisa ngerti, oh iya sih memang di sektor satu dikurangi gitu kan, tapi di sektor yang lain misalkan untuk petani dan seterusnya mendapatkan gain dari kebijakan itu. Nah, mungkin mereka akan lebih ngerti itu gitu ya. Terus ketika kemudian praktikalnya itu kemudian menyasar ke dana pendidikan ya kan mulai begitu kan. Terus dan mulai karena ada, saya nggak tahu benar apa enggaknya kan rumornya tuh ke pendidikan lah, ke orang mau dirumahkan lah. Jadi kan narasi market itu jadi orang ngerem spendingnya gitu loh, maksudnya. Dan itu sudah terjadi, itu fakta sudah terjadi. Iya benar itu ya. Terlepas itu kenyataan atau enggak masalah ekonominya, tapi narasinya itu udah bikin orang ngerem spendingnya untuk di bulan ini nih. Nah kenapa di negara ini kayaknya nggak dikaji dulu, apa nggak ada persiapan, dia ngomong sembarangan tapi bikin masalah, itu kan kita kesel juga jadinya ya. Harusnya itu gimana sih kalau yang benar ya Mas Eko, dari sudut pandang ekonom kan banyak ekonom jago pasti kan di belakang Pak Prabowo. Kenapa dia ngomongnya sembarangan aja begitu ya? Ya sebetulnya kayak model pemangkasan anggaran atau pemotongan anggaran atau efisiensi atau relokasi apapun lah ceritanya gitu ya. Di pemerintahan sebelum-sebelumnya kan juga sudah pernah terjadi ya, walaupun tidak pernah seramai ini. Iya, tidak pernah seramai ini, memang tidak sebesar ini juga gitu ya. Tetapi biasanya itu diikuti dengan narasi yang lebih clear, mau dipakai untuk apa, kenapa harus katakanlah dilakukan efisiensi itu gitu. Itu lebih jelas sehingga tidak terkaget-kaget. Nah, yang kali ini kan kalau kita baca agak lebih luas gitu ya, perspektifnya itu sebetulnya kan berangkat dari kenapa efisien, kenapa harus melakukan efisiensi, karena penerimaannya tidak lancar kan gitu. Iya, ada disambung-sambung ke IKN juga, gara-gara mesti ke IKN nambahin 100T lagi, jadi efisiensi gitu kan. Iya. Jadi makin teori konspirasinya jadi banyak gitu. Iya pasti berangkat ya. Ini kan kayak masyarakat biasa aja lah gitu ya. Kenapa tiba-tiba ngirit? Oh karena pendapatannya ada masalah gitu kan. Kalau nggak ada masalah namanya birokrasi dan politisi itu pasti maximizing budget gitu ya, nggak ada cara lain. Apa ini karena PPN nggak jadi naik Mas Eko? Salah satunya dugaan saya ya itu ya, karena PPN nggak jadi naik. Sementara dalam waktu dekat lagi ya kita akan melaksanakan Lebaran ya. Itu kan dimana ekonomi, kegiatan aktivitas ekonomi di Indonesia itu paling memuncak itu ya pada saat puasa dan Lebaran itu. Kalau ini kemudian tidak sukses gitu ya, tidak lancar. Itu berat untuk kita melihat bagaimana prospek ekonomi. Momentumnya harus di bulan depan itu ya. Iya, jadi itu harus benar-benar ekonomi kita terakselerasi gitu dari. Emang apa yang bisa pemerintah lakukan untuk mensukseskan ekonomi di bulan depan itu? Apa yang bisa pemerintah lakuin? Konkretnya apa gitu Mas Eko? Pertama harus punya duit kan. Untuk menyiapkan semuanya ini kan, misalkan perbaikan jalan, untuk terus mudik gitu-gitu. Iya, mudik dan segala macamnya itu. Kan biasanya juga ada pengerahan birokrasi juga gitu ya untuk menjaga ini itu tenaga-tenaga medis harus siap ya, kepolisian dan semuanya itu kan harus bergerak pada saat itu gitu kan, sehingga ya tentu mereka juga butuh quote and quote stimulus lah gitu kan ya, gajinya harus lancar juga kan gitu ya, jangan sampai nanti mereka jaga Lebaran gaji ke-13 nggak cair gitu. Tapi kan ini katanya dijanjikan ya tidak sampai ke arah situ-situ gitu ya, tidak ke arah ke gaji dan seterusnya, itu ada, berarti kan tidak ada masalah di situ. Nah, yang menjadi beban lain dari APBN 2025 ini adalah sebenarnya ya utang kita memang jatuh temponya besar sekali gitu. Dan tahun depan juga sama juga kan sebenarnya. Sama ya. Ini kan berarti bukan masalah 5 tahun sekali, masalah setiap tahun gitu kan. Makanya efisiensinya jadi budaya baru ya, frugal livingnya pemerintah ini harus jadi habit gitu loh. Berarti kalau menurut Mas Eko, apakah kemarin nggak naik PPN itu kebijakan yang kurang bijak gitu? Kalau itu ya nyambung ke efisiensi, jadi rame sekarang nih gara-gara nggak naik PPN gitu kan?
karena nggak naik PPN itu kalau menurut saya ya itu memang sudah seharusnya ditunda dulu karena ekonomi kita lagi turun dan terbukti kan kemarin BPS ngumumin juga memang lebih rendah ya dari tahun sebelumnya gitu kan, sedikit lebih rendah. Itu sudah mengkonfirmasi sebetulnya bagaimana daya beli itu lemah ya, sehingga memang harus ditunda gitu. Nah, tetapi kemudian apakah efisiensi itu harus sampai se ekstrim itu gitu loh. Maksud saya kan ada yang sampai dipangkas 50%, ada yang kadang bahkan lebih dari 50% gitu ya. Itu tentu mereka tidak hanya akan mengurangi dari belanja-belanja yang inefisien gitu ya. Saya sih setuju efisiensi ya gitu ya. Katakanlah misalkan seminar atau katakanlah yang itu FGD di hotel dan lain-lain tuh. Nah, itu kan kalau triwulan 4 itu ya kadang-kadang berburu hotel jadi susah kan gitu karena antara pemerintah, BUMN dan swasta saling memburu hotel. Ada yang bikin raker, ada yang menyiapkan laporan akhir tahun, ada yang menghabiskan anggaran di akhir tahun kan gitu. Nah, itu yang kemudian memang harus dilakukan efisiensi ya. Narasinya itu, tapi kenapa yang dipotong kok sampai ke hal-hal yang sebetulnya sampai berdampak katakanlah ke PHK honorer dan terus. Nah, itu kan sebenarnya kebablasan gitu ya. Harusnya nggak sampai ke arah situ. Berarti gitu. Mas Eko kurang lebih setuju sebenarnya dengan dua kebijakan sebelumnya dari Prabowo nih, PPN nggak jadi naik sama efisiensi ini sebenarnya setuju sebenarnya. Iya, tapi ini arahnya adalah harusnya tingkat dari efisiensinya itu ya jangan sampai kemudian membuat shock ya di dalam katakanlah birokrasi itu sendiri ya. Kayak shock pasti terjadi. Sepertinya udah gayanya Prabowo bikin shock masyarakat, Mas Eko. PPN nggak jadi naik kan tuh shock. H-1 dia H-1 ya sampai bingung gimana bikin rumusnya gitu ya. Apa emang udah emang gaya dia begitu kali ya. Nah, kalau saya balikin ke Mas Gamal tadi, berarti ada kekurangan di situ apa itu evidence based policy. Jadi policy itu tidak dirancang dengan matang ya. Terkaget-kaget dengan PPN, terkaget-kaget dengan LPG 3 kilo gitu. Iya, ini kan bertubi-tubinya gitu. Nggak habis-habis ini loh. Gimana sih gitu kan padahal kalau di dalam dunia penelitian, dunia riset, apalagi di kebijakan publik, hal biasa saja. Kita lakukan riset dulu dong. Kita lakukan ini itu hal biasa sebetulnya ya. Jadi itu yang mungkin kurang ya, sehingga kemudian bikin apa itu tadi instruksi ya tentang efisiensi pun juga mau dipakai untuk apanya itu tidak langsung clear di situ gitu. Ya, dan kejadian-kejadian terkini ini kan ini buruk buat ekonomi ya, Mas Eko ya, karena nggak stabil gitu loh. Nah, tiba-tiba LPG, tiba-tiba ini, tiba-tiba nggak berhenti itu. Implikasinya kan ke sektor keuangan salah satu yang paling cepat dilihat ya. Rupiahnya kan juga cenderung melemah. IHSG ya. juga. IHSG yang kemarin 2024 akhir 7.000-an sekarang 6.500-an ya. Itu berita LPG ngaruh kan ke IHSG? Mengaruh. Jadi gini, harusnya, nah ini yang berkebalikan dengan strateginya pemerintah ya adalah harusnya ketika pemerintah melakukan efisiensi yang sifatnya adalah belanja-belanja yang tidak esensial seperti tadi ya perjalanan dan seterusnya itu, respon dari private sector, swasta itu harusnya bagus. Harusnya loh ya, harusnya bagus. Kenapa gitu? Kenapa gitu Mas Eko? Karena berarti pemerintah kan kalau anggarannya sama berarti uang itu dari yang inefisien menjadi efisien, menjadi lebih kepada yang sektor produktif dong gitu. Sektor yang langsung nanti swasta bisa kena ciprat itu. Iya gitu, seharusnya begitu gitu. Tapi malah enggak gitu. Tapi kok malah enggak? Nah, berarti signal ini kemudian dibaca secara berbeda oleh pasar. Kenapa? Karena tadi ya, jadi dia tidak merencanakannya secara baik begitu. Jadi ya tadi misalkan dari mulai ada pemotongan anggaran harus ada efisiensi dong, tetapi dia di dalam Inpres itu dia bisa bilang 306 triliun ya 359 sekian gitu lah. Tapi kok nggak bisa bilang untuk apanya itu loh gitu loh. Belum tahu. Ya, kan rupiahnya per rupiahnya detail, 1 rupiahnya pun ketahuan. Harusnya kan langsung aja ini mau dipakai untuk apa itu jelas. Dan rupiah makin lemah ya? Rupiahnya ya kecenderungannya makin lemah ya. Karena tadi kena sentimen. Pertama sebelumnya kena sentimen Trump dan sekarang ya karena gonjang-ganjing dari pelaksanaan efisiensi yang diterjemahkan oleh kementerian-kementerian itu memang ada yang quote and quote ya kebablasan gitu ya waktu apalagi sebelum kemarin di pending itu. Berarti berani kita ramalkan bahwa mimpinya Prabowo itu pertumbuhan 8% hanya mimpi belaka ya? Berani kita ramalkan begitu melihat gayanya 3 bulan pertama kayak begini. Sulit lah kalau berarti hanya mimpi itu ya. Kita berani lah maksudnya secara evidence base gitu maksudnya kita melihat.
secara historikal sebetulnya itu memungkinkan ya, kan Indonesia tuh pernah tumbuh 9% juga pernah gitu ya. Zaman komoditi boom apa zaman kapan? Iya, komoditi boom zaman era Pak Harto ya, dan terakhir-terakhir ketika apa istilahnya ya tahun sebelum Pak Harto lengser itu kan juga tren pertumbuhannya juga bagus gitu loh. Tapi kan sekarang makronya tidak mendukung. Makronya tidak mendukung, untuk tumbuh 8% itu sangat sulit memang. Pemerintahnya juga nggak jelas, kurang lebih kita lihat itu ya. Iya, kalau mau dibilang mimpi ya bisa aja. Jadi 5% pun kayaknya udah bagus ya. 5% itu bukan ukuran bagus tidak bagus sih. Tidak cukup untuk kita jadi negara maju gitu. Tapi 5% nyampe apa enggak ya kira-kira Mas Eko? Tahun ini? Iya. Kalau situasinya IHSG turun maksudnya kayak gini akan lebih rendah dari 5%. Karena tahun lalu saja ya, katakanlah ya 3 bulan pertama kan kita juga menghadapi pilpres dan segala macam itu kan, yang sebetulnya juga dinamika uncertainty-nya di dalam negeri itu tinggi ya. Tapi nggak sampai menggerus parah banget gitu. Tapi IHSG ini lebih rendah tahun ini atau awal tahun lalu pas pilpres ya? Lebih rendah tahun ini kalau yang saya lihat ya, setahu saya ya. Jadi memang ada koreksinya itu karena ya. Harusnya kalau lagi pilpres itu IHSG bagus apa memang jelek kalau pas pilpres biasanya ya memang dia fluktuatif gitu ya. Tapi agak sekarang malah lebih diri, buruk malah gitu ya. Jadi urusan LPG ini sebenarnya dari orang miskin, menengah, atas semua kena ya efeknya. Oh iya. Bisa dibilang gitu ya kan, karena banyak kalau di TikTok, di internet itu kan bilang, ya kebijakan pemerintah mah gak ngaruh sama hidup kita. Nyari duit sendiri, jangan nyalahin presiden. Sebenarnya itu salah omongan itu Mas Eko ya. Bahwa salah itu ya. Sebenarnya ada hubungannya pasti buat lu siapapun lu gitu. Bahkan beli gorengan pun akan ngaruh ke kebijakan gitu ya. Iya, sebenarnya salah karena kalau katakanlah begini ya, kalau pengelolaan APBN-nya itu bagus, sebenarnya banyak juga yang bisa dilakukan pemerintah gitu loh. Dan orang kelas menengah ke bawah pun akan merasakan itu. Harusnya iya gitu. Jadi karena kalau ininya bagus ya. Tapi kan sejauh ini kan yang kita lihat memang APBN kita inefisien ya. Jadi kan kayak misalnya gini Mas Gamal ya, dari katakanlah kita itu katakanlah 1 dekade yang lalu kita mungkin bicara belanja pemerintah atau pendapatan itu ya mungkin hanya 1.500 triliun lah katakanlah ya, sampai 2.000 triliun. Nah ini sekarang udah nambah jadi 3.600. Harusnya gitu ya. Kita udah sejahtera harusnya. Harusnya kan banyak yang bisa dilakukan kan gitu. Tapi faktanya juga tidak, berarti banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mungkin memang hanya mendukung, tidak berarti itu tidak berdampak ke perekonomian ya. Jadi itu berdampak juga ke perekonomian tetapi tidak maksimal dibandingkan misalkan itu dialirkan kepada sektor-sektor yang lebih strategis atau langsung ya misalkan pendidikan atau kemana gitu. Oke, saya mau beranjak dikit ke masalah tenaga kerja nih Mas Eko. Kemarin kan lagi rame soal driver ojek online online minta regulasi baru supaya mereka ada THR-nya. Nah itu apakah seandainya benar-benar diakomodir oleh pemerintah, apakah juga akan membuat ekonomi tambah suram apa bagaimana kira-kira? Iya itu sebenarnya sangat tergantung dari kesiapan si ini ya, platformnya itu sendiri ya, penyedia platformnya itu ya, katakanlah perusahaan-perusahaan yang memang membuat ojek online ini begitu. Sejauh yang saya tahu kan sebetulnya kondisinya tidak terlalu untung juga sebenarnya ya. Iya itu kan dan ini kan peraturan baru itu kan akan berpengaruh ke banyak sektor tenaga kerja, nggak cuma ojol doang gitu kan pasti ya. Satu berhasil pasti kan yang lain juga ada minta hal baru gitu lah. Iya. Nah itu gimana investor ke depannya mau masuk ke Indonesia dengan regulasi yang makin ketat, apalagi kita kan bisa dibilang di dunia juga gaji kita kan udah cukup tinggi juga kali Mas Eko ya dibanding negara-negara berkembang lainnya. UMB kita ya. Dibanding negara kayak Vietnam, Bangladesh. Iya benar. Jadi yang saya bingung itu, saya lihat negara-negara maju seperti Korea, seperti sekarang mungkin Vietnam, menuju maju nih Vietnam, mereka itu kan sukses termasuk Cina ya karena upah buruhnya rendah. Itu betul nggak Mas Eko? Kalau dibilang Korea itu dulunya berhasil di tahun 80-an upah buruhnya rendah. Cina pun dulunya kan upah buruhnya rendah, sekarang udah mahal. Itu jadi faktor bikin negara bisa maju nggak kalau upah buruhnya harus rendah gitu? Itu bukan faktor satu-satunya ya, dan mungkin juga bukan faktor utama. Jadi pertama soal tadi ya, katakanlah driver ojek online tadi ya sebetulnya kalau mereka hanya disebut sebagai mitra ya, padahal sebetulnya kan juga peran dari
ojol ini kan penting ya buat perusahaannya itu. Perusahaan baru hidup kalau ininya ada yang daftar jadi ojol kan gitu. Sehingga ya ke depan memang harus ada regulasi yang lebih fit buat mereka yang antara bagaimana hubungan apakah ini pekerja dan seterusnya begitu ya. Tentu kalau pekerja pasti akan kena dampak dalam konteks undang-undang dan seterusnya itu kan. Nah, cuma memang harus ada dong gitu ya bagaimana kemudian katakanlah driver ojek online itu juga punya istilahnya quote and quote safety ya dari sisi income mereka, karena mereka bagaimanapun juga berjasa kan untuk si perusahaannya ini gitu, mereka saling membutuhkan kalau gitu. Mereka restoran pun orderannya bakalan turun. Iya, sehingga ya apakah bentuknya harus berupa THR atau tali AC atau apa, silahkan lah kita dibahas gitu ya. Di mana equilibriumnya supaya kos pegawai kita di negara ini tuh nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu rendah supaya orang juga bisa survive kan gitu. Benar. Memang itu harus didiskusikan sih, artinya memang benar-benar harus dilihat gitu ya. Dari satu sisi kalau nggak ada titik temu nanti ya jadi akhirnya saling menyalahkan kira-kira begitu. Nah, balik ke aspek upah buruh tadi ya. Upah buruh itu harus dilihat dalam konteks daya belinya sebetulnya. Benar upah buruh mungkin di Cina atau di Vietnam lebih murah ya, tapi dengan upah buruh yang lebih murah mereka bisa membeli barang yang katakanlah lebih banyak gitu ya. Jadi intinya di situ. Iya, karena apa? Harganya lebih stabil gitu ya dan seterusnya itu. Jadi kalau Mas Eko berarti setuju upah buruh rendah nggak apa-apa supaya investor bisa masuk, tapi kebutuhan pokok harus dijamin oleh negara gitu. Yang ideal itu sebetulnya upah buruh itu mengikuti produktivitas dia. Jadi kalau orang produktif ya harus dihargai gitu. Nah itu kan yang sistem-sistem yang diterapkan di negara-negara maju kan. Pada akhirnya ketika mereka produktif memang nggak ada nyari yang murahan gitu karena mereka produktif. Tapi yang kalau hanya sekedar menuntut upah-upah terus, ya investor nggak akan ada yang mau masuk. Nah itu jadi kan ini kita yang mana dulu yang dibenerin, kayak ayam sama telur gitu kan. Mas Eko kita bingung nih mau upah buruhnya dikontrol dulu atau gimana supaya sama-sama seneng gitu kan. Ya karena pada faktanya sebetulnya upah itu bukan satu-satunya keputusan dari investor itu mau masuk atau tidak gitu. Oh bukan. Jadi dan bahkan bukan faktor utama. Bukan faktor utama. Kalau kita boleh hanya menyebut satu faktor apa sih sebetulnya ya, yaitu penegakan hukum sebetulnya. Kayak di Cina kan itu lebih dari market. Lebih daripada hitung-hitungan cost and benefit analysis ekonomi gitu. Karena kenapa begitu Mas Eko? Bukannya kalau penegakan hukumnya rendah bisa gampang nyuap-nyuap orang? Ya itu cerita lama lah gitu ya. Jadi gini, investor itu kan masuk, ini bukan investor portofolio ya, tentu saja investor sektor real ya. Iya, bikin pabrik gitu. Nah, mereka masuk itu pasti butuh kepastian hukum itu dulu. Negara yang bisa menjamin kepastian hukum itu kemudian akan terjadi quote-unquote getok tular lah. Oh ternyata saya invest ke sana memang ini kok tanahnya clean and clear. Kalau saya ada sengketa, diselesaikan juga di meja perundingan yang tidak main suap-suapan, kira-kira gitu. Dan seterusnya ya. Jadi ada mekanisme exit untuk bisa menyelesaikan memang secara rule of the game hukum gitu ya, yang benar-benar diinikan. Termasuk di Cina kan sebetulnya gitu ya. Kalau bicara soal itu, kalau di Cina kan penegakan anti korupsinya luar biasa gitu. Itu yang faktor utama. Jelas gitu. Kenapa? Karena begitu itu sudah ada trust terhadap negara itu bisa menegakkan hukum, ya duit masuk gitu. Nah di kita ini kan enggak ya. Jadi bagaimana kemudian kemarin ada tanah bersertifikat sampai di itu kayak gitu kan. Itu anehnya. Investor bikin ini belum lagi bicara soal premanisme ya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang itu besar itu. Itu mungkin bedanya Cina sama India kali ya. Iya benar. Itu yang membedakan kenapa India masih jadi India, Cina udah jadi Cina gitu kan. Iya, padahal talentnya sama-sama kan. Sama-sama murah, sama murah, sama-sama pinter-pinter juga gitu. Jadi itu pembedanya di situ. Karena kan saya termasuk banyak orang juga mikirnya itu kalau marketnya besar ya mau negaranya amburadul pun investor pasti mau masuk kan. Kayak itu kan negara besar yang marketnya gila-gilaan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena kita nggak bisa menegakkan hukum dengan katakanlah yang bisa investor friendly lah gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mendekat ke Indonesia tapi tidak masuk ke Indonesia. Kalau mau bicara bagaimana memproduksi, itu ada yang bikin di negara sebelah di Malaysia, ada yang di Vietnam, ada yang di Thailand. Terus nanti pasarnya di mana? Di Indonesia karena di situ market besar gitu, tapi mereka tidak menempatkan ya, terutama untuk yang kayak kemarin kan kita mau coba rayu
ada Tesla, ada macam-macam ya. Ada Apple, ya. Nah itu kan pada nggak ke situ. Tapi mereka tahu Indonesia akan menyerap produk kita gitu, sehingga mereka ya. Ada nggak sih Mas Eko negara yang levelnya selevel dengan kita dalam arti negara pasar gitu, negara yang jadi pasar doang gitu? Iya, rata-rata negara berkembang ya yang jadi pasar. Tapi itu kan ya. Kita lihat sekarang Vietnam nggak begitulah. Mereka udah banyak bikin macam-macam lah. Benar. Saya lihat mobil-mobil yang ada di Indonesia pun banyak yang made in Vietnam. Iya. Sekarang bahkan punya merek yang diekspor ke sini. Benar. India pun sekarang kita lihat banyak mereknya Hyundai dari India dibawa ke sini. Maksudnya, benar. Apa kita yang paling parah di Asia Tenggara? Jangan-jangan apa gimana gitu sih? Iya tadi berangkatnya itu karena tadi tidak investor friendly tadi gitu ya. Yang ujung-ujungnya kalau kan mereka punya checklist gitu ya. Ya oke lah bagaimana upah buruhnya, bagaimana inflasinya dan seterusnya itu. Tapi kalau dikerucutkan yang mereka paling butuhkan itu adalah kepastian berusaha istilahnya gitu, atau ya penegakan hukum ujung-ujungnya kan gitu. Karena kan ketika ada dispute, ada sengketa dan seterusnya itu mereka bisa selesaikan dengan cara yang memang rule of the game-nya itu ada gitu, bukan dimainin. Jadi bahkan sebenarnya mungkin pengusaha curang pun takut main curang sebenarnya. Pengennya tuh kalau bisa mah lempeng-lempeng aja sebenarnya ya. Iya, sebenarnya begitu gitu loh. Tapi kita cari investor yang bener kan. Jadi, maksudnya gitu. Nah, itu yang kita kurang gitu ya. Itu memang dinilai rendah ya oleh investor global, sehingga akhirnya ke Vietnam lagi gitu ya. Ironisnya kan begini Mas Eko ya. Kita dikasih banyak suplai mobil listrik padahal kita pengekspor bahan-bahan baterai itu. Nikel kan ya. Ironisnya luar biasa gitu. Jadi itu di mana added value-nya kan kalau begitu. Kita ekspor batunya ke sini udah mahal jadinya gitu. Ya itu yang sebetulnya mau diusahakan oleh pemerintah dengan hilirisasi itu kan, mulai membuat yang jangan komoditas mentah lah gitu ya. Apakah mungkin si SWF ini dan antara ini untuk invest ke mobil nasional kah, mungkin semacam itu juga mungkin bisa dilakukan sebenarnya ya. At least harapan saya sih kepada katakanlah industrialisasi, atau yang pemerintah nyebutnya hilirisasi, boleh lah gitu ya, hilirisasi beberapa sektor yang sebetulnya memang kita punya comparative advantages ya, kayak pertanian ya, perkebunan, perikanan hanya main gitu-gitu. Di level itu aja menurut saya kok. Nggak main yang lebih industrial. Kan kita harus mulai dari basic dulu gitu ya untuk menjadi besar itu ya. Kalau kita mau bidik yang sangat advance, kadang-kadang itu juga apa istilahnya ya, demand-nya dan terus kan kemampuan mungkin ada, tapi kadang-kadang butuh market kan gitu ya. Ya kita kan kalau kita nggak cepat-cepat naikin industri kita kan jadinya talent-talent terbaik kita kabur ke luar negeri semua. Ya itu benar juga gitu. Dan itu ya mereka ngasih devisa sih mungkin buat keluarganya, tapi kan sayang aja ya. Ya sangat sayang sebetulnya, karena ngeliat India orangnya pada jadi CEO di Microsoft di mana, tapi di Indianya mereka nggak di India gitu kan. Iya benar, akhirnya memutar uangnya juga di Amerika juga itu. Mereka. Jadi ini kompleks ya Mas Eko ya. Iya, ekonomi memang kompleks ya, persoalannya banyak. Dari mana gitu harus mulainya gitu, tapi kan harusnya ya Prabowo didampingin sama ekonom-ekonom yang hebat-hebat lah pasti ya. Iya, sebetulnya kalau saya punya harapan tuh begini, karena kompleksitas tadi bingung bagaimana memulainya, maka kalau hanya ada satu cara begitu untuk memajukan Indonesia itu, maka satu-satunya capital yang harus kita jaga itu adalah sumber daya manusianya itu gitu loh. Yang banyak sekarang mereka kabur katanya ke luar negeri. Iya, boleh aja kabur ke luar negeri, bawa devisa juga oke lah gitu ya. Bawa devisa, bawa pengetahuan ya, mereka bisa terkenal di dunia, mereka nanti juga akan membawa nama baik Indonesia, it's okay gitu. Karena Indonesia besar sekali kan gitu. Nah, kalau mau di-maintain apa yang bisa membuat pembeda ya, menurut saya kalau hanya satu, maka pilihlah sumber daya manusia. Karena gini, kalau orang itu bisa pinter, bisa cerdas, sebetulnya semuanya bisa teratasi kan gitu ya. Dan jawabannya makan bergizi gratis, mungkin? Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup. Tapi itu mungkin salah satu langkah ya. Untuk mengurangi stunting, IQ, ya at least stunting ya, terus itu, dan tapi harus dilaksanakan dengan benar juga gitu ya. Jangan nanti uangnya dikorupsi, jangan kemudian dampak ekonominya kecil karena mungkin hanya bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar yang jangan juga uang menjadi pendidikannya vendor. Dipotong juga jangan ya. Nah kalau sudah uang pendidikan dipotong kan udah nggak ke arah situ berarti kan. Makannya bergizi nggak sekolah. Iya kalau makan bergizi tapi nggak sekolah, sehingga
SDM itu penting. Kenapa? Karena kalaupun misalkan kita bisa mengolah sampai ke hilir turunannya tadi ya, itu kan sumber daya alam kan, lama-lama habis juga gitu. Memang ada yang bisa diperbarui, tapi kan kalau kita nggak punya sumber daya manusia susah juga begitu. Sehingga kalau pilihannya cuma satu sumber daya manusia, kalau ada pilihan yang lain ya oke, sumber daya alam seperti hilirisasi dan seterusnya itu bisa dilakukan gitu. Cuman emang ironisnya lagi maksudnya sekalinya ada startup negeri ini yang terkenal di dunia, e-fishery katakan, rame bermasalah juga gitu. Jadi ada SDM yang topnya juga tiba-tiba terkenal di dunia pun terkenal karena ada intrik-intrik ya. Wah itu kan. Jadi gimana ini kan, padahal dia udah SDM-nya udah mantap sebenarnya gitu kan ya. Iya tentu ini pekerjaan besar ya. Artinya makin kacau aja gitu. Iya, kenapa SDM ya? Karena sebetulnya yang dibalik yang kita bicarakan negara-negara yang sebentar lagi nyalip, ya sudah dan nyalip ya, Indonesia seperti Vietnam lah katakanlah gitu ya. Sudah nyalip kita kalau Vietnam ya. Dari sisi ekspor, dari sisi macam-macam, atau katakanlah China yang bentar lagi jadi negara maju, Malaysia sebentar lagi jadi negara maju. Ya kalau dibedah-bedah nih kenapa mereka bisa maju, karena SDM-nya sebetulnya kan. Pasti di belakang semua cerita itu dengan segala strategi ekonominya ya, di belakangnya ada sumber daya manusia di situ gitu. Mungkin saya mau ke bagian penutup nih Mas Eko. Kita mau balik ke yang awal lagi dengan Danantara. Saya mau sambungin dengan negeri tetangga Malaysia. Kalau 1MDB itu kurang lebih sama gak sih sama Danantara? Bentuknya itu SWF juga gitu. Iya itu mirip-mirip ya. Itu memang cerita kelam dari Malaysia gitu ya. Kasusnya itu gimana sih Mas Eko kalau si 1MDB itu? Singkatnya begini ya, dia kayak bikin ya semacam ya mirip kayak Danantara lah quote and quote gitu ya. Tetapi masalahnya ini gede gitu ya. Tadinya itu adalah hanya sebuah model ya katakanlah SWF gitu ya, tapi di level negara bagiannya, salah satu negara bagian di sana, pilot project gitu, ternyata sukses. Terus begitu Najib ya Pak ya, presidennya Najib itu jadi presiden, jadi Perdana Menteri Malaysia, kemudian dibesarin, nasionalkan. Jadinya 1MDB itu dalam perjalanannya ya kan disontek terus dari APBN mereka ya, dari berbagai macam katakanlah keuntungan yang diperoleh itu jadi sangat besar begitu, sehingga kemudian investasinya pun juga ke banyak aspek dan mulai ke non-core kompetensinya gitu, membiayai film ya, membiayai macam-macam gitu, dan akhirnya kan ketahuan gitu ya bahwa kemudian ada apa istilahnya ya, korupsi di situ ya, dari penyelidikannya itu ya, singkat cerita begitu. Tetapi pasti itu dari proses tidak governance-nya lembaga ini. Jadi semakin besar kan butuh governance, karena kan ini sebenarnya mengelola dana investasi kan begitu. Dana rakyat gitu ya. Bahkan itu kan melibatkan perusahaan top dunia kan. Ada, seingat saya ada Goldman Sachs ya kalau nggak salah ya, yang ikut terlibat dalam. Dia ikut ngelola juga apa gimana? Iya, jadi kan ini uang gede nih, nggak bisa dikelola sendiri, titipin ke manajer investasi mana gitu loh, kayak gitu. Salah satunya itu ya, tapi kan tidak clear ya. Saya lupa nama institusi besarnya itu, kalau nggak salah ya lembaga besar lah gitu ya. Itu tahun berapa ya? Dulu itu beberapa tahun lalu gitu. Ya, nah, baru terungkap setelah rezimnya jatuh kan. Setelah rezim jatuh kemudian baru ketahuan gitu. Oh iya ternyata invest ke sana ke sini tidak pada core kompetensinya di ini gitu ya. Apa dampaknya buat rakyat menengah dan ke bawah? Ya akhirnya singkat cerita ya negara dirugikan kan, karena harusnya ketika dia invest tapi tidak menghasilkan sesuatu kan kerugian gitu ya. Memang ini kekayaan negara yang dipisahkan, tapi tetap saja kan yang tadi dia ngasih dividen gak jadi ngasih dividen dong. Zong dividennya gitu loh. Itu yang terjadi di 1MDB gitu. Akhirnya saya pengen kasih gambaran ke yang nonton, kira-kira kalau itu terjadi seandainya amit-amit dan antara kenapa-napa, itu apa dampaknya untuk rakyat yang biasa gitu, rakyat. Ya kita jangan sampai lah itu terjadi ya, dan mudah-mudahan itu cuma cerita di Malaysia saja gitu. Tapi memang resiko itu tetap ada ya. Kalau mungkin tanda-tandanya kalau pengelolanya sudah mulai dari banyak-banyakan dari yang figurnya tidak melatar belakangi dari profesional, kaum profesional ya, kemungkinan cerita itu akan berulang di negara kita gitu. Karena itu memang
salah satu resiko yang sudah ditunjukkan nyata gitu ya. Jadi harus kita pelajari banget 1MDB untuk kita jaga bareng-bareng. Jangan sampai ketahuannya nanti gitu. Bener, kan kita harapannya sekarang gitu kan. Mimpinya itu kan kayak Temasek, Hasanah gitu yang performanya luar biasa gitu kan. Sehingga nanti bisa menjadi salah satu quote and quote ya pemicu ya untuk peningkatan likuiditas yang untuk pertumbuhan ekonomi itu gitu. Tapi kalau yang terjadi kayak 1MDB ya itu ya bubar gitu ya, rusak. Dan gitu. itu akhirnya kan akan mengurangi spending negara di kemudian hari pasti kalau ada. Pada akhirnya kan menjadi gitu kan. Beban negara tuh. Nah ketika menjadi beban negara pajak ya bisa naik. Dari mau untung jadi buntung kan gitu ya. Ya untuk keputusan yang salah memang akan berimplikasi kepada APBN juga gitu kan. Ujung-ujungnya ke pajak pasti mungkin akan dinaikkan gitu-gitu. Ya untuk menutup itu dari mana lagi gitu kalau enggak. Berarti kalau ini dan antara rame terus berarti bagus sebenarnya ya. Kalau rame di sosmed berarti kan kita memang karena cinta negara gitu. Kita mau mengawal supaya dan antaranya sukses begitu kan. Ya sebagai sebuah lembaga yang baru menurut saya memang harus selalu diramaikan ya oleh publik gitu biar nanti pembentukan dan ininya itu apa ya bisa fit lah gitu sesuai dengan yang dicita-citakan begitu. Iya. Jadi bukan cuma tugas anggota DPR doang sebenarnya untuk ngawal-ngawal beginian. Oh iya harusnya enggak ya publik kan uang kita gitu bener, kan. Bener uang ya uang BUMN tapi kan uang masyarakat uang pemerintah kan. Gitu sehingga tepat begitu. Apalagi kan ini kan dunia sudah digital ya jadi ya teman-teman bisa mereverse ya ke negara-negara lain bagaimana pengelolaan sebuah lembaga seperti Danantara ini yang bagus gitu ya, yang jelek yang seperti apapun juga harus kita ingatin gitu. Kalau misalkan nanti ini mengelola aset yang sangat besar terus kemudian dibelokkan ke sana sini ya itu akan berbahaya ya buat ekonomi kita ke depan. Ya, ini edukasi ekonomi kayak gini sebenarnya penting banget tapi sering ketutupan sama drama-drama politik gitu. Mas Eko. Jadi orang tuh taunya drama politiknya padahal ada intisari di balik drama politiknya. Tapi orang fokusnya kan ke politik-politiknya aja gitu. Kira-kira Mas Eko ada pesan apa nih buat yang lagi khawatir soal Indonesia gelap? Apakah jangan terlalu khawatir, biasa aja apa gimana? Silakan Mas Eko kalau ada. Ya, kalau saya lihat kan kemarin demo-demo itu kan karena pertama tidak transparannya sebuah kebijakan sebetulnya intinya sih itu ya. Jadi ada kebijakan yang tidak tuntas disampaikan ke publik gitu. Terkonfirmasi dari cara menteri-menterinya menyampaikan pemotongan anggaran yang salah-salah itu kan. Iya dan quote and quote arahannya begini ditafsirkan begitu jadinya begini dibahas di publik dengan DPR ditonton di YouTube gitu dan ketika kelihatan oh iya ya kok begitu sebegitu parahkah gitu ya cara mentafsirkan direction dari presiden gitu kan sehingga kemudian wajar kalau kemudian pertanyaan itu muncul di publik dan ternyata ongkos dari komunikasi yang tidak efektif ini adalah kemudian menterinya sudah menjelaskan ini enggak ini enggak dipotong kok itu enggak di PHK kok tetap aja kan masyarakat akhirnya bergerak karena distrust kan akhirnya jangan-jangan dibilang begitu-begitu ujung-ujungnya tetap aja dipangkas ujung-ujungnya ini makanya mereka melakukan pengawalan yang mereka lakukan pengawalan ya hanya bisa di jalan ya itu hak mereka gitu kan yang mereka bisa lakukan itu it's okay gitu tapi menurut saya ini sekarang di pemerintah nih bola ini gitu ya untuk menjelaskan lebih detail ketika ada angka 306 kemarin bahkan di pidato itu ada angka 750 itu sebetulnya angka-angka apa yang lebih clear dong gitu kalau jelasin ke publik gitu biar nggak bingung gitu karena kan sebenarnya ini katanya sih 100 hari Pak Prabowo kan elektabilitas ininya 80% lebih gitu. Surveinya. Sehingga harusnya ini ya harusnya ketika melakukan kebijakan publik itu banyak yang mendukung gitu tapi Mas Eko di survei nggak tuh? Kenapa? Mas Eko di survei apa enggak tuh? Survei kepuasan nggak dapat. Nah ini unik ya ini sebagai penutup Mas Kamal tuh kita melihat tapi bukan dari survei ya kita menggunakan big data kita menggunakan perbincangan di Twitter dan di YouTube terkait dengan apa sih dalam konteks 100 hari ya sejak Pak Prabowo dilantik sampai tanggal kalau nggak salah 20 Januari waktu itu kita crawling terus teman-teman di Indef yang data scientist itu menganalisis gitu ya ya kalau saya simpulkan ya sebetulnya lebih banyak yang menunggu jadi komen-komen yang sifatnya netral itu lebih dominan dibandingkan yang sentimen positif dan negatif pada beberapa aspek ketika netralnya kita coba hilangin sehingga tinggal sentimen positif dan negatif
Nah itu beberapa hal itu positif, tapi sebagian banyak negatif. Yang positif itu kayak kerjasama internasional kan sering ya keliling ke beberapa pertemuan itu direspon positif karena dugaan saya 10 tahun terakhir kan itu miss di kita. Nggak ada. Jadi begitu Pak Prabowo ngomong itu, wah publik itu kayaknya ini nih pemimpin kita nih ya, yang berani tampil ke internasional dengan gagah kira-kira gitulah. Dan ide-idenya ada di bawah di situ. Nah terus kemudian MBG ini ya istilahnya ada yang komentar negatif tapi juga yang positif juga banyak. Euforianya gitu. dapat lah. Euforianya dapat gitu. Yang sebenarnya harus segera direspon itu adalah yang sentimennya paling banyak kan. Yang paling banyak itu adalah mengeluhkan soal lapangan kerja, soal PHK. Dan memang trennya 2024 kemarin itu kan naik terus tuh dari bulan ke bulan gitu ya. Yang dilaporkan ke Kemenaker itu kan terus meningkat begitu. Itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi gitu kan. Nah sehingga itu yang harusnya diadres duluan ya, sehingga kalau kita isu ini tertutup semua dengan isu MBG dan beberapa isu yang lain, tapi sebetulnya keresahan tentang lapangan kerja itu sangat luar biasa begitu di YouTube maupun di Twitter ya. Dan kita ngelihat di YouTube pun juga metodologi kita adalah komentarnya gitu. Jadi tidak kalau cuma like ya kita hitung. Tapi dari komentar dia komentar apa sih sebetulnya kita kategorisasikan sebagai masuk apakah sentimen positif atau negatif gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ya quote and quote tidak sebesar lah kayak survei-survei itu gitu ya kalau bacaan dari media sosialnya gitu. Selama 100 hari itu. Tapi kalau dibilang masih wajarkah kalau kita optimis? Masih ada harapan sebenarnya kan di tengah info-info yang lagi rame ini. Ini baru 4 bulan dengan pemerintahan gitu. Iya. Tapi kan saya sih masih optimis gitu. Optimis bagus. Dalam konteks begini loh. Sebetulnya ketika publik itu bereaksi, toh akhirnya kebijakan juga bisa dirubah ternyata. Iya. Dan so far Prabowo memang adaptif. Dan sebetulnya arahan core dari arahan kebijakan itu jelas. Misalkan nih soal sosial masyarakat lah pokoknya dia itu ya ininya itu jangan sampai ada PHK, jangan misalnya kelaparan dan seterusnya. Yang itu kan benar-benar core kan, berarti harusnya itu menjadi kata kunci bagi kemudian level teknis ya menteri atau ke lembaga-lembaga yang lain untuk melihat gitu. Oh iya ya ternyata sebenarnya core-nya itu tidak boleh ke memotong dana pendidikan, dana kesehatan. Jadi kalau ini berimplikasi memotong, sebenarnya saya bisa argu dong kepada Menteri Keuangan lah, kepada Bappenas lah, bahkan mungkin kepada Presiden sendiri. Pak ini kalau dilakukan punya implikasi ke ini Bapak ini istilahnya ya fokus Bapak ini untuk memenuhi SPDM. Sebenarnya itu bisa saja sebetulnya menurut saya ya. Gitu. Ya berarti optimis masih boleh lah ya. Kita masih bisa berharap sama Pak Prabowo. Ini juga baru 4 bulan. Kalau saya masih optimis ya karena kalau Mas Eko optimis saya percaya juga kan Mas Eko ekonom. Kita di sini ngomongin yang serem-seremnya tadi kan. Iya. Supaya kita bisa ya lebih dapat edukasinya tadi lah. Saya jadi dapat NMB begini, saya jadi tahu kan di luar negeri juga ada SWF juga. Tapi biasa ngomong sama ekonom memang harus kritis gitu. Jadi istilahnya ekonomi itu katanya di small science ya. Jadi memang bahasa yang suram apa itu memang karena kita analisa kita itu dari resiko. Suramnya kan diomongan aja semoga begitu kan. Iya. Jangan suram beneran kan begitu ya. Optimisme harus lah ya karena ini pemerintahan masih baru berjalan dan saya rasa sebetulnya ya tadi ya ide-ide tentang yang lebih basic lah ya terkait dengan beberapa hal basic itu kan memang ada di dalam rencana-rencana pemerintah begitu ya. Tinggal bagaimana mengawalnya begitu. Berarti kalau optimis berarti saatnya serok-serok saham gitu ya. Kan lagi turun ya ESG-nya gitu kan ya. Bagi sebagian pemain itulah yang dilakukan gitu. Iya. Tapi saya bukan ahlinya itu. Iya. Kalau di saham. Itu bukan saran ya, gue juga gak ngerti, jangan ikutin saran gue lah. Siapa tahu turun lagi gue gak tahu juga kan. Oke, thank you banget nih. Kita ngobrol 1 jam kurang lebih hampir 1 jam. Ya kita sih doakan terus lah buat Pak Prabowo sehat-sehat terus. Mas Wapresnya juga kita doakan supaya sukses lah 5 tahun ke depan. Karena kalau dia gak sukses ya gue rugi juga kan sebagai rakyat. Ntar gue dagang gimana kan begitu ya. Jadi jangan kita berharap negeri malah rusuh. Karena banyak orang-orang yang gak ngerti ekonomi tuh. Mas Eko kalau saya lihat komen-komen di sosial media ya. Udah
bikinnya 98 lagi kata dia. Dia nggak ngerti bahwa kalau 98 lu miskin juga, kurang ajar tuh orang tuh. Dia nggak mau seenaknya aja gitu karena dia belum punya pemahaman kan. Dia pikir itu emang banyak kali Mas Eko yang mikir kayak gitu ya. Kayak rusuh mah rusuh aja lah. Iya mungkin gitu karena komen nggak bayar kan jadinya tinggal komen-komen aja. Iya ini gue kasih tau lu meskipun lu benci pemerintah juga tapi kalau rusuh lu rugi juga loh. Jadi ya bener. Jangan sampai rusuh. Nah, jadi kita bye-bye aja 5 tahun ntar kalau mau gantinya pas pemilu, jangan gantinya sebelum pemilu biar aman nih ekonomi. Oke. Thank you banget. Sampai jumpa lagi di Retorika Show selanjutnya Mas Eko. Thank you banget udah datang. Sama-sama Mas Kemal. Sampai jumpa lagi.